kompetitifnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan dua tempat ini memang bagi PDIP begitu strategis. Kenapa? Karena di Jakarta misalkan punya magnitudo politik yang kuat secara nasional ya. Kita tidak bisa pungkiri walaupun ibu kota sudah berpindah ke IKN, tapi Jakarta tetap menjadi menarik dan disinilah awal mula Jokowi terpilih menjadi presiden ya, basis politiknya di Jakarta seperti itu. Maka ini mesin partainya ada di Jawa Tengah. Nah, jadi ini pertaruhan juga dan mau tidak mau PDIP harus bekerja keras untuk memastikan Jakarta dan Jawa Tengah mereka menang atau minimal salah satu menang, jangan sampai dua-duanya kalah. Tribuners Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nada. PDIP akan bertarung dengan Kim Plus di sejumlah wilayah di Pilkada 2024. Namun rupanya DKI Jakarta sejatinya bukan menjadi satu-satunya pertarungan sengit bagi PDIP melawan koalisi gemuk ini. Mengingat PDIP mengajukan Andika Perkasa yang berhadapan dengan Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Dengan pertarungan kedua institusi ini, apakah PDIP mampu dikalahkan Kim Plus di kandang banteng sendiri? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Trias Politika, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah bergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Halo Mas Agung, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Mariananda, kabar baik? Sehat Mbak? Sehat, sehat. Mas Agung sendiri sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mas Agung, Ya. sebagai pengantar, kita juga mau berbicara langsung di pilkada di daerah Jawa Timur. Apakah Risma ini bukan menjadi tandingan yang kuat bagi Kofifa, sehingga nantinya Kofifa yang diusung oleh Kim Plus ini berpeluang untuk memenangkan di pilkada Jawa Timur ini? Iya, pertama secara institusional di Jawa Timur itu Kimnya tidak plus karena Hmm. PKB-nya punya eh, jagoan sendiri ya atas nama Mbak Lulu seperti itu. Jadi kalau di Jawa Timur saya kira petanya akan menarik karena Kim tidak bersatu dan di sana ada jagoan yang cukup kompetitif atas nama Ibu Tri Risma hari ini untuk melawan Ibu Khofifah seperti itu. Jadi petanya akan sangat dinamis dan saya kira pertarungan akan sampai akhir karena kita tahu Ibu Risma punya track record sebagai wali kota Surabaya dan cukup berprestasi di sana dan ditopang dengan amanah terakhir beliau sebagai Menteri Sosial ya. Walaupun memang dalam beberapa hal petahana cukup diuntungkan karena apa? Karena idealnya head to head ya dua pasang calon untuk membuat petahana punya kans menang yang proporsional atau seimbang dengan penantang. Tapi karena ini ada tiga calon, akhirnya suara itu terpecah ya. Tidak sampai kata akhir PKB pun mengusung sendiri atas nama Mbak Lulu seperti itu. Jadi saya kira sementara ini Ibu Khofifah diuntungkan, tapi kalau tidak hati-hati, Risma sangat mungkin menyalip ya karena memang ditopang juga oleh kolaborasi pasangan dengan dari PBN Nahdlatul Ulama ya yang Mhm. mewakili kaum Nahdien atas nama Gus Han seperti itu. Jadi saya kira pertarungan di Jawa Timur menarik apalagi memang Kim Plus tidak terbentuk secara sempurna di sana karena PKB mengusung jagoannya sendiri seperti itu Mbak Mariananda. Baik, berarti dengan Kim Plus ini yang bisa terpecah itu juga menjadi kelemahan dari Kofifa sendiri, Mas Agung. Persis, karena mestinya tidak utuh dan sedikit banyak akan berpengaruh pada konteks pemenangan Ibu Khofifah, walaupun kita tahu ujung dari pilkada ini adalah adu magnet figur ya, kualitas personal kandidat soal rekam jejak mereka, visi misi programnya, kemudian prestasi dan kontribusi selama ini yang sudah mereka lakukan selama memimpin, apakah Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, ya, Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya, Mbak Lulu sebagai anggota DPR ya, periode 2019-2024 seperti itu. Jadi saya melihatnya ini cukup menarik dan dinamis walaupun memang terbentuk tiga pasang dan petahana diuntungkan ya, karena tidak mengerucut head to head seperti itu. Hmm. Lalu kalau kita bergeser di Jawa Barat nih Mas Agung, apakah Ya, pengusungan dari PDIP sendiri terhadap JJ Wiradinata dan Ronald gitu sebagai bentuk keputusasaan dari Megawati? Karena mengingat ya kemarin JJ dan Ronald juga deklarasikan gitu, bahkan mendaftar ke KPUD Jawa Barat di detik-detik terakhir, bisa dibilang last minute begitu. Apakah ini sebagai bentuk keputusasaan begitu, dibilang kepepet karena Anies menolak tawaran dari PDIP sendiri?
Iya, saya melihatnya ini sebagai anti klimaks ya. Mhm. Jawa Barat salah satunya, salah duanya Jakarta ya. Karena memang secara tergesa-gesa kalau di Jawa Barat, kalau di Jakarta itu di luar dugaan ya. Karena publik harapannya PDIP mencalonkan Anies ataupun Ahok seperti itu. Tapi dalam konteks Jawa Barat, pasangan JJ Ronald ini memang dalam tanda petik ya, kenapa saya ungkap anti klimaks karena di luar radar Mhm. lembaga-lembaga survei kredibel yang selama ini ya punya nama-nama mainstream seperti itu untuk melawan katakanlah Pak Deddy Mulyadi, misalkan Pak Ahmad Saiku, ya dan yang lain seperti itu. Tapi yang muncul adalah JJ bersama Ronald dan itu membuat ya sedikit banyak orang agak kecewa dengan putusan PDIP mengusung JJ Ronald ini karena memang lawan yang dihadapi dari sisi Kim yaitu ada Deddy Mulyadi ya. Kemudian dari sisi plusnya ada Pak Ahmad Saiku. Jadi di sini juga Kim Plus tidak terbentuk sempurna, terpecah sebagaimana di Jawa Timur dan itu sebenarnya memberi keuntungan kepada PDIP. Tapi sayangnya PDIP belum mampu mengoptimalkan ya keuntungan tadi sebagai sebuah insentif positif untuk memastikan ya kandidat yang mereka usung punya elektabilitas yang cukup kompetitif atau menjadi lawan sepadan bagi koalisi Kim atau koalisi plus ya. Plus di sini apakah PKS, Nasdem seperti itu. Jadi saya melihatnya untuk konteks Jawa Barat, kerjaan rumah PDIP untuk memenangkan pasangan JJ Ronald ini akan sangat menantang sebagaimana di Jakarta, begitupun juga di Jawa Timur, Mbak Maria. Mhm. Lantas untuk pengusungan dari JJ dan Ronald sendiri ini, apakah menurut Mas Agung sendiri ya sebagai pengamat politik, apakah Ya, kemungkinan mereka melemah di Jawa Barat mengingat juga rekam jejak begitu ya sosok dari mereka yang mungkin kurang begitu dikenal oleh masyarakat dengan kinerja mereka, terutama di apa ya untuk terjun langsung ke dunia masyarakat begitu, Mas Agung. iya, kalau untuk Pak JJ sendiri kita tahu memang punya rekam jejak ya sebagai kepala daerah. Jadi sebagai anggota legislatif juga, sehingga memang di Jawa Barat bagian selatan beliau cukup dikenal ya oleh masyarakat. Pun dengan Ronald kita tahu juga sebagai komedian ya, Mhm. dia juga punya pamor, punya popularitas, dan ini tinggal bagaimana mengkonversinya secara elektoral pada hari H pemilihan nanti, dan itu sedikit banyak harus ditopang oleh ya mesin politik yang mumpuni. Selain memang kedua kandidat ini harus rajin ya turun ke bawah, belusukan, ya mengaktifasi organ-organ relawannya, simpatisannya untuk melaksanakan door-to-door campaign atau canvassing ataupun pendekatan lain yang intinya bagaimana memperkenalkan pasangan ini, memastikan kemenangan pasangan ini, sekaligus menjadikannya lawan sepadan bagi ya Ahmad Saiku ataupun bagi Deddy Mulyadi seperti itu. Karena tidak ada pilihan lain karena waktunya cukup mepet ya, efektif 3 bulan kampanye di luar masa normal 2 bulan seperti itu dan mau nggak mau ya semua mesin pemenangan dari PDIP harus dioptimalkan. Apalagi memang dua pasang nama ini punya irisan pemilih yang sama ya, sama-sama mewakili atau merepresentasikan basis pemilih nasionalis yang mestinya idealnya harus ada pasangan ataupun kandidat yang mewakili representasi pemilih Islam, apakah itu Islam perdesaan ataupun Islam perkotaan, sebagaimana kita tahu Jawa Barat itu salah satu ya lumbung pemilih Islam perkotaan plus perdesaan seperti itu, Mbak Maria. Mhm. Lalu kalau kita bergeser begitu ya, Mas Agung di Jakarta begitu yang Ya, kemarin memang menjadi topik gitu ataupun sorotan dari warga Jakarta sendiri maupun orang-orang yang ada di luar Jakarta. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa PDIP mengajukan Anung Pramono dan Rano Karno ini bukan untuk menang, tapi untuk kalah begitu. Mereka siap untuk kalah dengan mengajukan dari Anung Pramono dan Rano Karno ini. Apakah memang pemilihan ini juga sekadarnya dan memang siap dikalahkan oleh Ridwan Kamil? Apakah Anung Pramono ini uh, sepadan jika memang nanti head to head ataupun nanti beradu begitu ya dengan Ridwan Kamil? ya, untuk sementara memang pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini memang ketinggalan ya secara elektoral. Tapi saya kira masih ada waktu, masih banyak hal bisa terjadi. Apalagi kita tahu Pak Ridwan Kamil beberapa waktu terakhir sibuk mengklarifikasi tweet-tweetnya dan Hmm. beragam macam ya tindak tanduk beliau di masa lalu untuk konteks Jakarta. Jadi Mhm. momentumnya ada. Jadi
tinggal apakah kedua kandidat ini, Mas Pram dan Mas Rano, Bang Rano ya, bisa mengoptimalkan ya beragam macam isu, kemudian program, kemudian mesin politiknya untuk menopang ketertinggalan tadi. Dan saya melihat masih ada potensi mereka mengejar bahkan unggul ketika memang ada banyak bumerang politik yang tidak diselesaikan dengan baik oleh RK Suswono maupun blunder-blunder di masa lalu yang terus dalam tanda petik ya digoreng oleh pihak-pihak manapun ya sehingga akhirnya berbuah insentif elektoral kepada pasangan Mas Pram dan Bang Rano seperti itu. Jadi ini lagi-lagi memang harus kerja ekstra karena Kim Plusnya di sini terbentuk sempurna, Mhm. bersatu, solid, koalisi gemuknya dan PDIP harus menghadapi itu. Dan eh, Jakarta ini apa ya dinamis ya. Jadi saya melihatnya masih bisa berubah ya isu berubah dengan sangat cepat pesat ya informasinya karena ya berbagai macam informasi ataupun sosial media di sini aktif ya. Dan kita kita lihat ya timeline sosmed itu kan bergerak per detik. Ya, Mhm. artinya elektabilitas juga sedinamis itu. Jadi siapapun yang unggul jangan terlena, RK Suswono khususnya bagian tertinggal jangan kemudian merasa apa namanya rendah diri ya, karena memang semua hal masih bisa terjadi untuk konteks Jakarta dan untuk konteks provinsi lain belum tentu seperti Jakarta, kecepatan informasinya dan dinamika politiknya seperti itu. Berarti artinya PDIP memungkinkan begitu, memiliki peluang untuk bisa mengalahkan dari Kimples yang memang tadi seperti Mas Agung sebutkan bahwa Kimples ini sempurna begitu di Jakarta. Persis, karena memang koalisinya terbentuk ya, tapi secara elektoral belum tentu sebanding atau linear dengan koalisi yang besar tadi. Kenapa ya? Tadi karena pilkadanya adalah uji ya, magnet figur soal visi misi, rekam jejak, prestasi mereka, kontribusi selama ini, dan kita tahu ya Mas Pram, Mas Rano ini memang punya apa rekam jejak yang positif sebenarnya Mas Pram sebagai ya Menteri Sekretaris Kabinet di akhir amanahnya ya. Kemudian sebelumnya ada sebagai anggota DPR RI, berikutnya Sekjen Partai, dan kemudian Bang Rano juga punya pengalaman sebagai kepala daerah ya, dari wakil bupati sampai wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur di Provinsi Banten. Saya kira ini sebuah pembuktian bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini bukan sekedar pasangan, walaupun di awal memang agak anti klimaks, sebagaimana tadi kita sampaikan di Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Tapi dengan eh, berjalannya waktu, kita lihat juga bahwa pasangan RK Suswono ini juga sedang disibukkan dengan beragam macam blunder maupun kesalahan di masa lalu dan kesalahan di masa kini juga ada beberapa program-program RK Suswono yang cukup kontroversial dan itu buat pemilih Jakarta yang cukup rasional dan apa ya melek secara politik itu benar-benar dikuliti, dibedah habis dan kalau RK Suswono tidak hati-hati ya ini bisa memberikan insentif positif bagi pasangan Pram dan Bang Rano ya, walaupun memang masih ada paslon independen atas nama Kundarma ya, Dharma Kun sorry, seperti itu. Jadi ini sementara memang untuk paslon independen juga lebih ekstra lagi perjuangannya karena belum banyak dikenal oleh publik. Otomatis ya usaha yang dilakukan baik secara ya darat ya di lapangan seperti itu ya lebih lebih maksimal lagi. Begitupun di udara di media ya di beragam platform juga demikian karena jangan sampai nanti paslon independen ini sekedar hanya menjadi peserta dan penggembira saja seperti itu. Mhm. Tadi Mas Agung sendiri menyampaikan ya bahwa warga Jakarta itu sangat rasional begitu terkait dengan setiap program yang ditawarkan dari setiap calon pasangan begitu. Lantas bagaimana dengan suara dari Anies Baswedan atau orang-orang yang memang menggemari dari Anies Baswedan? Akankah kemana suara-suara ini nantinya ketika pemilihan dari Gubernur Jakarta ini menurut Mas Agung? Iya, eh, kalau dibedah ya dibelah, diiris perlahan-lahan Mhm. memang para pendukung Anies ini bisa jadi ada kemungkinan tidak mencoblos Mbak Maria ya. Mhm. Karena memang kecewa dengan realitas politik Jakarta hari ini yang tidak memberikan akses kepada Anies untuk maju, tapi bisa juga ya dikanalisasi ke pasangan Mas Pram dan Bang Rano ya karena Hmm. punya semangat tadi ya sebagai antitesa pemerintah hari ini punya apa ya visi membawa perubahan juga seperti itu. Jadi ada kemiripan, ada istilahnya kesamaan nasib ya
dipojokkan dalam tanda petik dizolimi seperti itu, dan itu membuat pendukung-pendukungnya Anies Baswedan itu lebih cenderung memilih pasangan Mas Pram dan Bang Rano, walaupun kemungkinan besarnya bisa jadi tidak terlibat atau tidak memilih ya, karena memang kalau dilihat dari sisi ideologis gitu, pemilih Anies ini kan banyak terpapar sebagai pemilih yang identik sebagai kita namakan Islam perkotaan. Mhm. Sementara Bang Rano ataupun Mas Pram ini sebagai apa ya, basis pemilih nasionalis gitu ya, partai nasionalis PDIP-nya, dan dua-duanya merupakan kader tulen PDIP seperti itu. Jadi dua irisan massa ini kan ibarat kata saling bertolak belakang pada saat Pilkada 2017 kemarin, sehingga kalau ditanya apakah langsung semua pendukung Anies ke Mas Pram dan Bang Rano gitu, saya kok khawatir tidak gitu. Tapi apakah memang ada yang ke RK Suswono, ya pasti ada, tapi nggak besar. Karena mereka kecewa dengan strategi politik ya, strategi apa namanya, pemenangan yang dilakukan partai-partai di Kim Plus, sehingga membuat Anies tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta seperti itu. Mas Agung, dengan majunya Pramono Anung ini ya, yang disebut-sebut sebagai orang istana begitu, apakah ini menjadi salah satu cara halus PDIP untuk sedikit demi sedikit berkoalisi gitu dan bergabung dengan pemerintahan dari Prabowo Subianto? Iya, proses ke sana saya kira sedang diretas ya, sedang dirajut ya, jalannya. Dan Mas Pram ini kan kita tahu sebagai komunikator yang ulung ya, Mhm. menjembatani komunikasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi, antara PDIP dengan Gerindra, ataupun antara PDIP dengan Presiden terpilih Prabowo. Jadi pemilihan Mas Pram ini saya kira sebagai sintesis ya, antara selain antara Anies dan Ahok, tapi juga bisa membuat akses-akses komunikasi antara PDIP dengan Istana itu kembali cair setelah sebelumnya terasa buntu dan tak ada jalan apa ya, yang terbuka seperti itu. Jadi ini caranya dengan memajukan Mas Pram, walaupun ini punya sisi minus ya, Mhm. secara elektoral kurang kompetitif, secara apa personal juga saya melihat idealnya ini pasangan Rano Pram ya. Jadi Mas Ranonya, Bang Ranonya gubernur, wakilnya Mas Pram, karena secara apa personal memang lebih banyak pengalaman sebagai kepala daerah itu di Bang Rano ketimbang Mas Pram. Jadi kalau ditanya ya secara personal idealnya memang Rano Pram, bukan Pram Rano seperti itu. Tapi ya ini sudah didaftarkan, sudah kemudian nanti akan ditetapkan, otomatis kapal harus berlayar. Jadi saya melihat memang ada kontraksi politik yang sifatnya minus ke PDIP ketika mengusulkan nama Pram sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jakarta. Tapi kita akan lihat bagaimana cara PDIP ya mensiasati minus itu supaya apa? Supaya bisa berbuah ataupun menghasilkan ya insentif elektoral yang sedikit banyak bisa mengimbangi RK Suswono, bahkan tak menutup kemungkinan pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini bisa menang di Pilkada Jakarta seperti itu. Hmm. Mas Agung, hari ini Pramono Anung dan Rano Karno begitu ya sudah Ya. mengeluarkan nama-nama yang akan menyokongnya begitu nanti di Pilkada 2024 ini. Tim ses begitu ya sebelumnya padahal Pramono Rano Karno ini sempat mengajak begitu ya Anies Baswedan untuk bergabung menjadi tim ses. Tapi di daftar hari ini itu Ya. tidak ada nama Anies Baswedan. Sebaliknya, ketua tim sesnya ada Cak Lontong begitu Mas. Dan ada juga dengan Cornelia Agatha dan Maudy Kusnadi yang ikut menjadi tim ses dari pasangan yang diusung PDIP ini. Seperti yang kita ketahui juga, Cornelia Agatha dan Maudy Kusnadi ini merupakan sosok begitu ya yang eh, berada di film sinetron Sidul gitu. Apakah dengan nama-nama ini seolah uh, Pramono dan Rano ini menggait unsur Betawi begitu ya untuk menjadi kekuatan tersendiri dan menjadi strategi mereka tersendiri. Lantas bagaimana juga menurut Mas Agung melihat nama-nama dari tim ses ini kebanyakan dari public figure gitu ya, dari sosok yang berasal dari dunia hiburan. Apakah ini memang menjadi sesuatu kekuatan atau bagaimana Mas Agung melihatnya? Iya, menarik, unik ya, kreatif juga Mm-mm. saya lihat. Jadi pendekatan dari sisi budayanya lebih ditekankan, seni budaya seperti itu, dan itu satu inovasi politik yang perlu kita apresiasi. Sedikit banyak akan membuat otot-otot politik kita lebih rileks, lebih Mm-mm. santuy ya,
lebih happy bahasanya Mas Pram dan Bang Rano tadi ketika Mhm. press conference ketika melibatkan Cak Lontong, kemudian Maudy Koesnadi, ya terus Cornelia Agatha. Jadi memori kolektif masyarakat Jakarta sedikit banyak akan kembali ke tahun 90-an di mana sinetron Sidul Anak Sekolahan meledak dan menjadi ikon yang luar biasa ya. Jadi pendekatan itu saya kira patut apa ya diapresiasi, tapi itu tidak cukup untuk Mhm. mengalahkan RK Suswono yang saya kira punya elektabilitas di sisi RK dan punya mesin politik yang tangguh atas nama Suswono dengan PKS-nya. Otomatis PDIP juga harus mengencangkan ya elemen-elemen politik lain supaya apa bisa terus berinovasi secara politik dan memberikan perlawanan yang sepadan kepada pasangan RK Suswono karena kita tahu mesin PKS ini dalam tanda petik sudah teruji dari pileg ke pilkada, dari pilpres seperti itu solid dan beberapa kali apa ya memberikan prestasi ya. Terakhir mereka Mhm. menjadi juara satu di pileg dengan raihan 18 kursi, disusul memang kedua PDIP. Jadi itu salah satu contoh yang mengafirmasi bahwa mesin politik PKS ini sementara unggul ya dibanding mesin politik PDIP. Kemudian secara elektoral unggul RK-nya karena punya elektabilitas pasca Anies dan Ahok tidak maju. Nah, dengan keunggulan-keunggulan tersebut, apakah PDIP bisa ya memastikan mereka menyeimbangkan itu bahkan unggul dari RK Suswono lewat Pram dan Mas Rano seperti itu. Hmm. Lalu kita mau bergeser begitu ya Bang ke Jawa Tengah yang Ya. menjadi kandang banteng sendiri. Apakah memungkinkan juga ini nanti PDIP juga dikalahkan oleh Partai Gemuk dari Kim, mengingat seberapa sengit begitu pertempuran antara dua institusi yang juga menarik perhatian publik begitu ya, karena mengadukan antara TNI dan Polri, di mana PDIP sendiri mengusung Andika Perkasa dan Kim juga mengajukan Ahmad Lutfi. Lantas bagaimana menurut dari Mas Agung sendiri? Apakah nantinya PDIP ini akan digoyahkan di kandang banteng sendiri? Ya, dengan menunjuk Andika Perkasa sebenarnya tadi ya, saya melihatnya agak anti klimaks juga Mhm. sebagaimana di Jakarta dan di Jawa Barat. Kenapa? Karena mestinya Mas Hendi yang menjadi cagupnya, Mas Andika sebagai cawagupnya. Mengapa? Karena rekam jejak menunjukkan Mas Hendi lebih banyak pengalamannya sebagai kepala daerah berprestasi di Wali Kota Semarang ya, selama 2 periode. Dan saya kira itu petunjuk yang sangat kuat bahwa Mas Hendi lebih pas sebenarnya menjadi cagup ketimbang Pak Andika. Tapi lagi-lagi sudah didaftarkan dan ini harus berlayar, maka PDIP harus bekerja sangat keras untuk Jawa Mhm. Tengah ini agar bisa memastikan Jateng menjadi kandang banteng. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu Gubernur Jawa Tengah itu dari PDIP, bukan dari yang lain. Nah, kalau ini apa cukup cukup kompleks dihadapi karena lawannya adalah Pak Ahmad Lutfi yang punya elektabilitas plus wakilnya Pak Tas Yassin yang juga Mhm. punya basis ya karena kita tahu beliau terpilih sebagai anggota DPD dengan raihan suara jutaan ya saya lupa persisnya tiga tiga jutaan ya atau bahkan 5 jutaan saya lupa persisnya tapi lumayan besar suara itu dan mengantarkan beliau sebagai anggota DPD RI mewakili Jawa Tengah. Dan ketika dalam beberapa simulasi survei kredibel pasangan ini bersatu, ya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, maka raihannya bisa mencapai 60% lebih. Walaupun saat itu di simulasi itu belum ada pasangan Andika Perkasa bersama dengan Pak Hendrar Prihadi ya. Karena Pak Andika selama ini banyak disebut di Jakarta gitu. Baru terakhir-terakhir ini muncul di Jawa Tengah. Jadi ini perjuangan yang cukup berat, menantang bagi PDIP, tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan karena masih ada waktu terjadi ya dinamika dan perubahan elektoral secara signifikan kalau dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin tidak bergerak masif ya karena koalisinya terlalu gemuk, kemudian banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sebagaimana kita rujuk tadi RK Suswono seperti itu. Jadi akhirnya peta kompetisinya menjadi kompetitif. Tapi sementara ini memang tugas beratnya ada di pasangan Andika Perkasa Pak Hendra Priyadi. Karena apa? Karena irisan pemilih yang mereka wakili sama ya, sama-sama basis nasionalis karena keduanya kader PDIP. Sementara kalau di sisi Pak Ahmad Lutfi dan Mas Tas Yassin itu saling melengkapi. Kenapa? Karena Pak Ahmad Lutfinya mewakili pemilih nasionalis, Mas Tas Yassinnya mewakili pemilih religius. Jadi ini menguatkan, saling melengkapi dan sebaliknya di sisi PDIP karena belum ada ya wakil ataupun kepala daerah yang mewakili sisi religius santrinya, maka otomatis itu bisa apa dikompensasi atau disubstitusi ketika nanti memilih ketua tim
pemenangan seperti itu. Supaya apa? Supaya basis pemilih religiusnya bisa terwakili dan itu penting dalam politik elektoral sekompetitif pilkada dalam konteks Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak Maria. Tapi Mas Agung, kalau nanti Ya. misalkan begitu ya, PDIP kalah di Jawa Tengah, apalagi di kandang banteng begitu, apakah ini akan menjadi kekalahan yang memalukan dibanding misalkan PDIP kalah di Jakarta, di Jawa Barat, ataupun di Jawa Timur? Iya, karena pilkada ini serentak ya, otomatis memang ada tantangan tersendiri untuk mengorkestrasi pemilihan di level provinsi dan seluruh kota kabupaten dalam konteks Jawa Tengah. Karena selama ini PDIP menjadi gubernur di Jawa Tengah pada saat pilkadanya belum serentak. Nah, ketika serentak seperti sekarang, mengorkestrasi itu bukan hal yang mudah. Jadi ketika kalah pun sebenarnya saya kira dalam konteks dinamika politik seperti sekarang ya wajar gitu karena tidak maksimal ya mesinnya. Kemudian juga calonnya, tapi saya yakin PDIP akan memberikan kejutan. Biasanya punya banyak apa namanya siasat ya strategi politik karena mereka tahu betul ya apa namanya ceruk pemilih bahkan seluk-beluk dari Jawa Tengah itu sendiri yang memang selama ini mereka memang merawat itu, menghidupi itu dalam artian yang sesungguhnya ya kepala-kepala daerah di Jawa Tengah bupati wali kota didominasi secara mayoritas oleh PDIP. Saya lupa jumlah persisnya tapi dari 30 berapa? 38 kota kabupaten sekian ya kalau saya salah kalau koreksi itu hampir 20 berapa? 21 22 itu wali kota bupatinya adalah dari PDIP seperti itu. Jadi saya kira ini luar biasa dan ini yang akan menjadi tantangan juga di sisi Pak Ahmad Lutfi dan Mas Tas Yassin. Bagaimana mereka menyikapi ya mesin politik PDIP yang begitu solid, begitu apa, teruji dari waktu ke waktu. Mhm. Lantas untuk yang terakhir dan Ya, juga meminta closing statement begitu ya dari Mas Agung. Sebenarnya pertarungan yang terjadi antara PDIP dan Kim itu ada di mana? Apakah di Jakarta, apakah di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur? ya kalau merujuk dari term Kim Plusnya memang yang terbentuk sempurna ada di Jakarta, ya, Mhm. kemudian di Jawa Tengah. Dan hanya dua di tempat itu yang memang benar-benar Kim Plusnya eksis ya. Artinya tidak ada perpecahan ataupun terkoreksi oleh pasangan dari sisi plusnya. Apakah PKS dengan PKB, PKS dengan Nasdem, apakah PKB sendiri seperti itu. Jadi kompetisi kompetitifnya di Jakarta dan Jawa Tengah dan dua tempat ini memang bagi PDIP begitu strategis. Kenapa? Karena di Jakarta misalkan punya magnitude politik yang kuat secara nasional ya. Kita tidak bisa pungkiri walaupun ibu kota sudah berpindah ke IKN, tapi Jakarta tetap menjadi menarik dan disinilah awal mula Jokowi terpilih menjadi presiden ya, basis politiknya di Jakarta seperti itu. Nah kemudian dalam konteks Jawa Tengah kita tahu ini mesinnya partai. Jadi kalau tadi magnet figurnya secara personal di Jakarta, maka ini mesin partainya ada di Jawa Tengah. Nah, jadi ini pertaruhan juga dan mau tidak mau PDIP harus bekerja keras untuk memastikan Jakarta dan Jawa Tengah mereka menang atau minimal salah satu menang, jangan sampai dua-duanya kalah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung sudah berkenan untuk berbincang bersama kami hari ini. Kita nantikan bersama dan melihat juga strategi politik yang terus berkembang begitu ya setiap harinya dan apa yang akan dilakukan oleh setiap pasangan dari Jakub-Jakub di setiap daerah untuk memenangkan di Pilkada 2024. Sekali lagi terima kasih Mas Agung sudah berkenan Sama-sama bergabung bersama Mbak Maria. kami di Tribun News on Fokus hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama dan berbincang di lain kesempatan. Ya, Di akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.